Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita dapat hadir ke rumah Allah ini untuk beribadah salat fardu zuhur berjamaah. Kemudian kita perbanyak solawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tausiah kita pada kesempatan yang insyaallah barakah ini membahas tentang tasawuf dan ibadah kurban. Jemaah yang berbahagia, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hakikat daripada tauf itu adalah membersihkan diri dengan cara jauhi pengaruh-pengaruh duniawi dan pusatkan perhatian kepada Allah untuk selalu dekat kepadanya. Itulah inti daripada ajaran tasawuf. Kemudian ajaran tasawuf itu dikenal ada maqam dan hal. Ada namanya maqam taubat, ada namanya maqam zuhud, ada namanya maqam tawakal, ada namanya maqam khauf, maqam raja. Kemudian hal itu maknanya adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang dalam waktu tertentu di mana dia merasakan kejernihan jiwa yang luar biasa. Itu yang disebut dengan muraqabah dan mahabbah. Lalu apa hubungannya dengan kurban? Kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu, maknanya hewan ternak, bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Kemudian disembelih pada hari-hari tertentu, yaitu Yaumun Nahar tanggal 10, kemudian Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Lalu mengapa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Disinilah letak temunya. Jadi tasawuf mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban itu pun adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini disebut juga dengan mahabbah. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, cinta itu adalah anugerah. Karena cinta itulah dunia ini terasa indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia cinta terhadap keinginan apa? Wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk-tumpuk dari jenis emas dan perak. Kemudian apalagi kuda pilihan. Kemudian apalagi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, sawah ladang. Terhadap itu semua manusia cinta. Tapi ingat, jangan sampai kalah cinta kita kepada Allah dibandingkan dengan yang telah Allah sebutkan tadi.
Maka cinta kepada Allah itu adalah di atas segala-galanya. Allah sebutkan pula dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, innal ladzina amanu asyaddu hubbalillah, sesungguhnya orang beriman itu sangat luar biasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Apabila cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya, ini cinta benar. Tapi kalau selain Allah di atas, lalu Allah di urutan bawah, ini cinta menyalah. Allah peringatkan kita semua, jangan sampai salah letak. Apa bunyi peringatan Allah kepada kita? Tengok dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakan, jika orang tuamu, anak-anakmu, kemudian saudaramu, istrimu, pasangan hidupmu, kemudian harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut akan terjadi kerugian, rumah mewah, lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggu sampai akan datangnya teguran Allah kepadamu. Allah akan tegur kita kalau salah dalam memposisikan letaknya cinta. Lalu kaum muslimin, kaum muslimat, kita sama-sama tahu kalau ibadah korban ini dulu sudah banyak sejarahnya. Ada sejarah Qabil, dan yang paling familiar dan semua kita pada hafal ketika sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ayah mana yang tak cinta kepada anak semata wayangnya waktu itu, yang sudah lama-lama betul dia minta. Kita saja sebentar minta dapat anak, kemudian setahun sekali lahir anak. Cinta kita kepada anak kita itu senang betul minta, senang dapatnya, cinta. Apalagi yang susah-susah mendapatkannya, bertahun-tahun meminta, macam tak mungkin lagi dapat anak, Allah kabulkan anak. Jemaah, bayangkanlah cintanya Ibrahim itu. Tapi ternyata tak mengganggu cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Mimpilah Ibrahim, mimpi cuma. Apa mimpi Ibrahim itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Disampaikanlah oleh Nabi Ibrahim, nak, ayah mimpi, nak, Allah menyuruh ayah menyembelih engkau. Kalau tidak rasa cinta kepada Allah, tak mungkin Ibrahim sampaikan mimpi ini. Dia pendam lalu menjadi padam. Tak akan dia sampaikan ke anaknya. Tapi ternyata kaum muslimin, Ismail, cintakah dia kepada ayahnya? Pasti. Cintakah dia kepada nyawanya? Pasti. Tetapi kalah cinta dia kepada ayahnya, kalah cinta kepada dirinya sendiri oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu mimpi ayah, ya lakukan. Semoga aku termasuk ke dalam golongan orang yang sabar. Jadi ayahnya cinta kepada Allah, anaknya cinta. Kalau model-model kita ni mungkin kaum muslimin, wallahu a'lam, andai kita bermimpi seperti itu, nak, ayah mimpi, nak, Allah menyuruh ayah menyembelih engkau, macam mana pendapat engkau? Kita sampaikan juga. Tapi tanggapan anak apa katanya? Aku mimpi juga, ya. Apa mimpi kau, nak? Allah suruh pula aku menyembelih ayah. Kebetulan sama mimpi. Awak mimpi menyembelih dia, dia mimpi pula menyembelih awak. Akhirnya tak jadi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga suruh kita berkorban. Jangan kalah betul kita dibandingkan Nabi Ibrahim. Dan kita memang tak pernah melewati beliau, apalagi menyamai. Maksud saya, Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, dia mau. Jangan sampai kita disuruh untuk berkorban sekitar 2.500.000 lalu kita tak mau. Dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat,
korban 2.500.000 itu bukti cinta, tapi selesai sampai di situ belum. Jangan nanti beranggapan setor duit 2.500.000 tanggal 10 tumbang sapi, lalu saya sudah pegang tiket masuk ke surga. Tak pula segampang itu. Cinta mesti dilestarikan dan diaplikasikan, tidak hanya di tanggal 10 Zulhijjah itu saja. Jangan nanti setor duit 2.500.000 tumbang sapi, aku dah cinta dah, tiket surga dah aku pegang dah. Bukan begitu maknanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku rahimakumullah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita hal yang sangat murah meriah, dan sebenarnya semua kita bisa insyaallah melakukan. Tak seberat apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim. Cobalah jemaah ingat-ingat, berapa Fortuner jemaah harganya satu? Berapa Pajero Sport jemaah harganya satu? Itu ratusan juta. Tapi ingatlah, Fortuner, Pajero Sport yang harga ratusan juta, di akhirat dia tak bisa tolong kita. Walaupun kita cinta sama dia, rusak sikit kita perbaiki. Minyaknya minyak yang terbaik, olinya oli terbaik, tetapi dia di akhirat tak tolong kita. Tapi yang datang tolong kita di akhirat yang 2.500.000 tadi. Bahkan lebih mahal pajak Fortuner, lebih mahal pajak Pajero dibandingkan korban kita yang hanya 2.500.000, tapi dia datang nanti insya-Allah di hari kiamat nak tolong kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Rasul menjelaskan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min iraqatid dam. Tak ada amal seorang manusia yang lebih Allah cintai di tanggal 10 Zulhijjah yauman nahri kecuali menyembelih hewan korban, menumpahkan darah korban. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlabiha. Datang hewan korbanmu itu di hari kiamat lengkap dengan tanduknya, bulu-bulu yang ada di badannya, bahkan sampai ke telapak kakinya. Dia datang. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi apa maknanya? Cinta berbalas cinta. Dulu kita di dunia berkorban kerana cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, Allah tolong kita di hari kiamat. Sampai-sampai 3 perkara yang Rasul sebut dalam hadis tadi, tanduk, bulu, telapak kaki. Ketahuilah, tanduk kalau di saat korban ini kita buang, tak laku tanduk. Untuk apa tanduk? Untuk bekam Pak Ustaz. Sekarang tak model bekam pakai tanduk, sekarang pakai semprot. Bulu pun tak laku saat korban. Untuk apa bulu? Maka bulu kita campakkan. Telapak kaki, ketika isteri mensuk tunjang kaki, telapaknya pasti dia campakkan. 3 perkara yang tak berguna tadi, 3 perkara yang tak bisa dimakan tadi, kita campakkan. Ternyata dia datang nak tolong kita di hari kiamat. Begitulah, siapa yang senang nak bertemu Allah, Allah juga senang nak bertemu dengan dia. Siapa cinta kepada Allah, Allah pun cinta nak bertemu kepadanya. Untuk itu kaum muslimin, kita wujudkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ucapan, tapi cinta di atas segala-galanya. Begitu kata Allah. Kalau tidak, tunggu suatu hari akan datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saudara yang berbahagia, semoga tausiah yang sedikit dan singkat ini ada manfaat, terlebih-lebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.